Nah, udah record kayaknya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore kali ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka belajar bareng ya. Istilahnya belajar bareng aja lah. Belajar bareng gimana sih caranya nge-publish tulisan atau artikel yang udah dikirimin sama teman-teman mahasantri biar bisa istilahnya baik untuk dibaca oleh khalayak umum dan emang udah sesuai sama perjalanan nabawi dari masa ke masa, terutama nabawi online ya. Soalnya kalau majalah nabawi fisik itu mungkin ada kesamaan di proses editingnya, cuma nanti proses publish atau publikasi itu beda. Kan kalau misalkan majalah Nabawi itu lebih ke nge-layout ya. Kalau misalkan udah diedit nge-layout. Tapi kalau misalkan eh, majalah nabawi.com ya, itu habis ngedit, habis ngedit itu juga ada langkah-langkah tertentu gimana caranya biar tulisan itu nggak cuman bisa dibaca ketika nge-share link aja, tapi juga bisa kedetek oleh Google. Pertama itu aja dulu. Oke, tapi sebelum kita buka, qabla an nabda di Rosatana, ahsan alaina an naqra surat Al-Fatihah. Kita baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu, kita hadiahkan pahalanya kepada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta tabiin sampai hari akhir, dan tidak lupa pula pada muassis ma'had ini Kiai Haji Ali Mustafa Yakub yang terus menggaung di telinga kita eh, pepatahnya wala tamutunna illa wa antum katibun. Nah, kita hadiahkan surat Al-Fatihah kepada beliau-beliau ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, teman-teman langsung aja. Jadi kita sedikit ngobrol tentang teori tapi langsung ke praktek ya biar bisa langsung dicoba gitu. Oke, optimalisasi editing dan SEO Nabawi. Nah, yang pertama itu pedoman penulisan dan penyuntingan majalah Nabawi. Sebenarnya yang disebut dengan selingkung ya. Jadi gaya khas tulisan media massa gitu kan. Itu beda-beda teman-teman. Jadi kalau misalkan Bincang Syariah mereka punya selingkungnya masing-masing. Kalau Nabawi punya, kalau koran-koran misalkan Republika itu ada lagi, beda-beda institut beda lagi. Nah, Nabawi pun punya selingkungnya pribadi. Nah, jadi selingkung itu apa sih? Jadi mudahnya itu kayak gaya tulisan gitu kan di suatu media massa. Contoh paling gampangnya ketika kita menemukan kalimat-kalimat serapan dari bahasa Arab, Al-Qur'an, terus penulisan Nabi Muhammad SAW gitu kan. Nah, Al-Qur'an, contoh tulisan Al-Qur'an. Di beberapa media Al-Qur'an itu ditulis A-nya besar, L kecil, strip, Q-nya gede, terus ada apostrof di tengah-tengahnya, Al-Qur'an gitu. Terus kayak singkatan dari Subhanahu wa taala. Terus ada lagi Shallallahu alaihi wasallam. Itu apakah ditulis Shallallahu alaihi wasallam apa SAW gitu. SAW. Terus SAW-nya apakah semuanya hurufnya besar, apa semuanya hurufnya kecil atau gimana? Nah, itu masuk ke dalam pembahasan selingkung. Oke, kita sedikit melihat teman-teman ini udah di-share ya selingkungnya atau belum? Kalau nggak salah udah di-share. Kita sedikit lihat gimana sih gaya bahasanya Nabawi yang sering dipakai kan di artikel-artikel. Nah, di mana ya? Di mana? Di ya sini. Oke. Nah, kelihatan ya
Pedoman penulisan dan penyuntingan majalah Nabawi untuk penulis dan editor. Sebenarnya ini juga digunakan untuk penulis. Nah, biasanya penulis itu kan ya anak-anak Nabawi biasanya. Jadi mereka juga harus ngerti gaya bahasa Nabawi itu sendiri. Cuman karena kita yang nulis artikel di website itu bukan terbatas di anak Nabawi aja, jadi mas santri yang lain pun bisa ikut. Nah, kadang-kadang gimana ya, kalau kita ngasih tahu selingkungnya itu sendiri takutnya malah ngerumitin gitu. Padahal pengennya yang penting tulisan di Nabawi itu banyak dulu aja gitu kan. Nah, entah kalau misalkan takutnya dikasih kalau dikasih selingkung atau pedoman penulisan gitu kan yang mungkin gitu dalam tanda petik agak ribet gitu. Malah gak mau nulis gitu kan. Nah, tapi terserah teman-teman ini mungkin apakah bisa disosialisasikan atau cukup untuk editornya aja atau cukup di wilayah anak-anak Nabawi aja kalau misalkan mau nulis. Nah, itu. Nah, seenggaknya kita bisa tahu gaya bahasa Nabawi itu dari dulu ini. Nah, ini daftar isi. Daftar isi ini daftar isi di sini ya. Sumber yang digunakan. Oke. Sumber yang digunakan dan dipakai katalog dan buku EYD kalau sekarang itu PUBEI PUBI kalau nggak salah ya, pedoman umum apa lupa lagi singkatannya. Nah, itu yang dipakai. Kalau EYD udah nggak berlaku lagi untuk sekarang. Nah, itulah. Nah, tips agar tulisan menjadi jelas dan lugas, nanti teman-teman bisa dibaca aja. Mengurangi penggunaan istilah asing, mengurangi penggunaan singkatan-singkatan yang tidak dikenal masyarakat luas, mengurangi istilah ilmiah atau teknis tanpa cukup dijelaskan gitu. Nah, ini sebenarnya lebih ditekankan pada majalah Nabawi cetak. Kenapa? Karena rata-rata tulisannya itu panjang-panjang, lebih dari 1000 kata, ya 1000 kata gitu. Sedangkan kalau Nabawi versi digital itu biasanya antara 300 sampai 500 gitu kata ya gitu. Jadi nggak terlalu ditekankan gitu. Cuman yang paling penting itu kayak misalkan penulisan pedoman-pedomannya gitu, istilah-istilahnya penulis mata uang 100.000 jadi 100 rupiah kayak gini gitu, Rp titik 100,00 atau 100 rupiah gitu, dan seterusnya. Ada lagi contohnya transliterasi nama seorang Syekh Ahmad Thayyib, ditulisnya itu Syekh Ahmad Thayyib, bukan Syekh gitu kan, Syekh atau Asy-Syaikh Ahmad Thayyib, atau di sini Syekh atau Syekh Ahmed Thayyib, itu enggak kayak gitu. Nah, ini teman-teman bisa dibaca aja. Jadi kita bisa langsung ke langsung praktek misalnya. Nah, ini sini ada transliterasi gitu. Sahihul Bukhari. Nah, kalau di sini supaya sedikit banyak memberikan cara baca bahasa Arab bentuk i'rab yang baik, maka tulisan disesuaikan dengan i'rab kata berikut. Sahihul Bukhari, nah, itu yang benar gitu kan, bukan Sahih Al-Bukhari ya. Bidayatul Mujtahid yang benar itu, bukan Bidayah Al-Mujtahid. Kalau misalkan Bidayah Al-Mujtahid, contohnya itu biasa kita sering lihatnya di artikel-artikel ilmiah gitu, atau jurnal-jurnal ilmiah, atau buku-buku buku-buku cetak gitu, Bidayah Al-Mujtahid, atau di makalah-makalah biasanya kayak gitu. Nah, untuk di Nabawi sendiri, penulisan kata sambung alif lam ma'rifat itu contohnya kayak gitu, Bidayatul Mujtahid gitu. Sahihul Bukhari, nah gitu. Nah, terus ada lagi hadis. Misalkan teman-teman sering nulis hadis itu dengan T sama S. Nah, jadi nanti dibiasakan nulis hadis itu pakai S aja cukup, hadis. Nah, Kiai ditulis Kiai, Jumat tersebut ditulis Jumat, dan seterusnya. Nah, Darus Sunnah, Darus strip Sunnah. Nah, di sini ada Subhanahu wa ta'ala, itu kita singkat aja jadi SWT. S-nya gede, W sama T kecil. Bukan S-nya gede, W-nya gede, atau T-nya gede gitu kan. SWT gede semua gitu, bukan. Ada lagi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau disingkat itu SAW. S yang huruf kapital, A sama W-nya huruf kecil. Bukan semuanya huruf kapital. Nah, itu. Alaihissalam juga semuanya. Radhiyallahu an, ini ada semua petunjuk-petunjuknya. Oke. Kita lanjut aja.
lanjut ke webnya langsung. Nah, bagi teman-teman editor, bukan editor aja ya, semua yang pernah nulis Nabawi itu otomatis punya akun majalah Nabawi, jadi bisa login sebenarnya. Nah, cuma nanti tinggal diatur aja siapa yang kebagian jadi cuman apa namanya kontributor atau penulis aja, atau dia editor atau admin gitu. Nah itu beda-beda. Kalau Ane pribadi di sini masuk pakai username Sofyan Munir itu udah dijadikan editor sama admin gitu. Nah, nanti teman-teman tinggal siapa yang editornya kita jadiin admin, atau yang mau jadi editor silakan nanti kita dijadiin bukan admin, kita jadiin editor gitu. Kita masuk. Kalau nggak salah ada kiriman artikel dari teman-teman yang belum dipublikasi. Nah itu aja kita langsung pakai. Ini kelihatan kan ya? Takutnya belum kelihatan dari tadi. Oke. Nah, nanti teman-teman bakal diarahkan ke page ini. Di sini isinya lebih sedikit daripada admin. Kalau admin ada kayak pengaturan tema lah, apalah, lebih rumit lah ya. Nah, untuk editor sendiri kita langsung ke post, semua post. Nah, di sini kita bisa nemuin beberapa artikel yang udah dikirimin langsung lewat website. Kan di websitenya itu, majalahnabawi.com, itu di sisi paling kanan ada tulisan kirim artikel. Nah, kawan-kawan biasanya sering nulisnya langsung di sini gitu, atau kopas dari Word langsung kirim ke sini, enggak ngirim file Word gitu kan. Nah ini kirim artikel terbaik kamu, nama, post title, post comment. Nah ini tinggal masukin foto sama ngetik di sini atau kopas dari Word. Tinggal kirim. Nah itu. Nah biasanya kesimpan di draft. Nah kesimpannya di draft. Nah kita lihat aja draft. Kalau misalkan ini semua ini yang udah terbit, kayak yang barusan terbit itu yang punya Alan Maulana. Nah ini yang masih di draft, yang belum diterbitin, kayak ada tulisan Ustadz Hanif, Ustadz Ubed, terus siapa lagi nih? Amin. Kalaupun nggak ada di draft, biasanya ada di ditangguhkan. Nah, jadi tulisan yang udah dikirim sama teman-teman di apa namanya kolom kirim artikel tadi itu ditangguhkan gitu. Tangguhkan, jadi belum dipublish, istilahnya kayak gitu. Nah, kayak ini tulisan Pak Saidin, kita baca 1, 2, 3, ada kunci meraih kesuksesan. Ini kunci meraih kesuksesan punya siapa nih? Admin tulisan. Oke. Atau kita kemarin apa? Nah, coba ya kita langsung berkah dan sunnah bismillah. Ini punya Ustadz Ubed nih. Contohnya. Kenapa kita langsung pilih punya Ustadz Ubed? Karena biasanya punya teman-teman harus banyak yang diedit. Gitu kan. Huruf kapitalnya atau apalah banyak diedit. Jadi kita langsung aja ke tulisan Ustadz aja. Yang biasanya udah rapi gitu tulisan. Oke, gitu ya. Nah, oke, ini teman-teman. Belum dijelasin ya tadi. Jadi kembali lagi. Jadi di halaman semua post itu, nah tinggal pilih mana yang belum diterbitin. Itu entah di draft atau ditangguhkan. Tulisan yang teman-teman kirim biasanya masuk ke yang ditangguhkan. Nah, contohnya kita mau ngedit di draft ini ada tulisan Ustadz Ubed nih. Nah, Ustadz Ubed. Nah, pilih kalau mau edit di sini ada editor blok, editor klasik. Pilih editor klasik. Klik. Nah, bedanya apa? Kalau editor blok itu dia fiturnya nggak terlalu banyak. Gitu. Editor cepat juga sama. Kelihatannya nggak terlalu banyak gitu kan. Atau mungkin aneh aja yang belum terbiasa itu sih. Nah, lebih enak di editor klasik. Nah, kita udah masuk di halaman editor ya teman-teman. Nah di sini bisa dilihat judulnya udah dimasukin sama penulisnya dan juga tulisannya juga ada.
Nah, ini. Nah, ini udah ada ya. Oke. Tinggal apa yang perlu kita edit gitu. Ya sesuaikan sama selingkung yang udah kita bahas tadi gitu kan. Mana yang perlu kita edit gitu kan. Eh, aduh, males gitu kan. Capek apa ya istilahnya rumit lah, banyak harus ngedit satu-satu mah gitu. Ya silahkan gitu. Kalau mau ngedit apanya secara keseluruhan gitu ya, atau istilahnya apa? Ngedit apa idenya gitu. Misalkan ini tulisannya kok rancu gitu kan. Kalau pas dibaca kok rancu atau kayak gini. Nah, silakan. Jadi tulisan yang udah masuk ke editor itu haknya editor boleh ditambahin, boleh dikurangin, boleh dimasukin kata-kata lain gitu kan biar nyambung gitu tulisannya. Kalau misalkan agak rancu kayak gitu. Nah, jadi udah apa haknya tim editor gitu kalau udah masuk ke sini. Nah, oke yang pertama kita masukkan dulu majalah nabai.com. Majalah.com strip. Kelihatan ya teman-teman? Oke. Kalau bisa sih di laptop biar tulisannya agak gede. Nah, majalah.com udah. Terus kita blok. Kita blok. Dan masukkan LinkedIn kalau nggak salah. Aduh, lupa lagi saya namanya. Sisip tautan. Kenapa? Ini nanti maruhnya ke CEO nanti. Biasanya sih di sini biar simpel. Jadi kita masukin lagi majalah nabai.com. Nah, teman-teman juga kan sering lihat misalkan di awal artikel itu suka ada apa namanya nama website itu atau link website itu sendiri gitu. Bincangsyariah.com awalnya gitu. Di awal paragraf. Terus contohnya islami.co, ya islami.co gitu. Strip dan masuk ke artikelnya gitu. Atau republika.co.id gitu. Masuk ke paragraf utama. Nah gitu. Kita terapkan di sini. Oke, nanti ini ngaruhnya ke CEO. Nah, kita nanti bahas di depan. Oke. Terus kita blok. Nah, ini kan kayaknya fontnya itu Times New Roman. Nah, standar font dari majalah Nabawi itu pakai Georgia. Nah, ini Georgia. Nah, gitu. Cuman nggak tahu kenapa ya, mungkin nggak tahu karena udah nggak dipakai lagi. Dari semalam itu pas dicoba, ini kok tetap fontnya Times New Roman terus ya, padahal udah diganti ke Georgia. Atau gini, misalkan kejadiannya atau kasusnya kayak gitu, biasanya bisa diobatin sama gini. Ini kita cut dulu, Ctrl X, terus kita masuk ke apa note di apa namanya di laptop teman-teman biasanya suka ada notepad. Nah, kita masuk ke notepad. Itu biar fontnya itu nggak bermasalah lagi. Mudah-mudahan nggak masalah gitu. Coba kita masuk ke notepad. Terus tinggal di paste aja. Kita lihat sambil nunggu. Oke, ya Mustafa Yakub, berkah dan sunnah, bismillah. Oke. Data Raffi. Nah, ini udah kita paste di notepad. Habis itu kita Ctrl A, copy lagi. Masukin di sini. Apakah nanti berubah atau enggak? Atau kita ganti dulu ini. Oke. Tetap aja ya. Oke. Nah, kita ganti Georgia. Oke, ini untuk font bahasa Indonesia, font Latinnya. Adapun font Arab, nanti teman-teman bisa pilih. Oh, di sini nggak ada ya bahasa Arabnya. Fontnya itu di sini udah disediain paling atas Arab. Nanti tinggal blok, terus pilih aja font Arab. Tuh. Nah,
Oke, kita ulangi proses yang tadi, majalahnabawi.com-nya kita blok, terus masukin link Majalah Nabawi. Oke, udah. Nah, terus kita juga masukin link dari artikel luar gitu. Jadi di artikel itu harus ada link yang bisa masuk lagi ke website kita pribadi. Nah, ada juga link yang kita taruh agar bisa masuk ke website luar gitu. Itu nanti fungsinya ke ranking website, teman-teman. Jadi makin tinggi ranking website gitu kan, karena kita nyantumin link dari dalam juga dari website luar, nanti ranking semakin tinggi gitu kan rankingnya, itu makin mudah didetek sama Google. Jadi fungsi SEO sebenarnya ya apa ya, agar bisa mudah didetek sama Google. Nah, misalkan kayak gini, ini Google buka. Kalau kita nyari sesuatu gitu kan suka ada di misalkan cara berwudu. Nah, kalau misalkan kita cari di Google cara berwudu itu ada artikel-artikel terkait yang ada di halaman pertama. Nih, di sini www.suara.com. Terus ada lagi news.detik.com, Merdeka, Liputan 6. Aneh ya, padahal kayak CNN, Liputan 6 itu bukan website Islami, tapi kok bisa jadi di halaman pertama gitu ya, itu mainin di CEO-nya gitu. Nah, salah satu keuntungannya gitu, kalau misalkan kita cari di Google itu bisa langsung muncul di halaman pertama. Misalkan Anda pernah nulis artikel tentang hukum memakai headset pas saat berpuasa gitu. Batal nggak puasanya? Kan masuk ke batasan zaub gitu kan, zaub itu bolong. Apakah membatalkan puasa atau enggak? Tapi kita pakai kata kunci ngacak gitu, headset saat puasa misalkan. Headset pas puasa. Misalkan kan, gimana sih hukumnya pakai headset pas puasa? Nah, langsung muncul Majalah Nabawi di halaman kedua gitu. Dari sekian banyaknya artikel-artikel di sini Mas, styletribunnews.com. Terus ada lagi sahijab.com, brandly.com, Kompasiana. Nah, Nabawi muncul di peringkat kedua nih, majalahnabawi.com memakai headset saat berpuasa batalkah? Nah, ini salah satunya. Jadi kalau misalkan ada yang nyari artikel terkait masalah tertentu yang udah pernah kita publish ya. Nah, jadi artikel kita itu nggak kalah sama artikel orang lain gitu. Kenapa? Karena dengan cara inilah tulisan kita itu bisa hidup terus. Beda dengan cuman share link aja. Misalkan udahlah nggak usah diedit pakai SEO segala macam ribet. Kita mending yang penting banyakin share link gitu. Oke, share link juga bagus gitu kan. Jadi banyakin orang yang ngeklik. Tetapi itu paling cuman beberapa saat doang, paling cuman sehari doang gitu kan. Share link ke grup WA atau ke story-story. Ya kalau udah sehari udah hilang gitu. Tapi kalau misalkan udah bisa kedetek di Google, nah itu bisa jangka waktunya itu panjang banget, bisa bertahun-tahun kalau misalkan orang itu nyari masalah tentang apa yang pernah kita tulis di Nabawi, nah itu nggak terikat sama waktu gitu. Kayak gini aja gitu, nyari masalah pas pakai headset pas puasa gitu, gimana ya, udah akhirnya diklik gitu, majalahnabawi.com. Gitu. Nah itu keuntungannya. Kayak kita balik lagi ke balik lagi ke nah ini duh nah oke balik lagi ke sini terus apa yang mau kita lakuin gitu kalau udah di sini pertama edit ya edit teman-teman yang sesuai sama selingkuh yang selanjutnya coba kita mainin CEO-nya nah kita yang pertama cara mainin CEO itu apa sih aduh apa ya kesingkatannya search engine optimization kalau nggak salah. Nah, SEO itu search engine optimization. Nah, alhamdulillah Nabawi udah pasang di sini teman-teman kelihatan ada dua ya, ada kita pakai Yoast, ada keterbacaan, yang kedua ada SEO. Biar bisa kedetek di Google, sebenarnya keterbacaan itu nggak terlalu signifikan pengaruhnya. Jadi yang penting itu SEO. Tapi kalau misalkan keterbacaannya kita mau edit juga, itu silahkan gitu. Nah, SEO-nya di sini oke gitu.
Nah, gimana caranya CEO-nya itu bisa warna hijau. Jadi indikasi tulisan kita itu bisa berpotensi kedeteksi sama Google itu CEO-nya itu udah warna hijau. Nah, gimana caranya? Kita ke bawah. Di sini ada kolom CEO, IWA SEO Premium. Udah pakai premium ternyata. Luar biasa nih ya. Berarti udah dibayar ya. Oke, ini frasa kunci utama. Yang paling penting adalah frasa kunci utama. Kata kunci apa yang sering muncul di artikel yang kita edit gitu. Ini kan judulnya itu Kiai Al-Mustafa Yakub berkah dan sunnah bismillah gitu. Berkah dan sunnah bismillah. Kira-kira apa? Kata kunci apa yang orang lain itu kalau search di Google yang keluar itu artikel ini gitu. Kira-kira apa gitu. Nah, ya caranya teman-teman baca di sini gitu. Ini ngejelasin tentang apa sih gitu. Bismillahirrahmanirrahim bukan sunnah Nabi yang sangat penting memiliki suatu berarti mungkin ya ini langsung diambil aja langsung disimpulin ini ngejelasin tentang Bismillah gitu. Nah tentang Bismillah maka kita ambil kata kuncinya Bismillah atau dua enggak apa namanya lebih baik itu kita ambil kata kunci 2 atau 3 kata gitu. Misalkan ini sunnah Bismillah. Kita ambil sunnah Bismillah. Oke, copy. Terus masukin ke kata kuncinya. Nah, tadi. Nah, frasa kunci utama. Kenapa? Ini kan santri ya. Ini ada frasa kunci yang sebelumnya itu santri. Kenapa nggak pakai santri? Karena santri itu udah terlalu banyak banget gitu kan. Udah mah dia terdiri satu kata aja, santri aja. Jadi kalau misalkan ngetik santri Google, itu pasti yang keluar ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu artikel gitu. Kita jauh banget tenggelam. Nah, oke, kita masukin kata kunci yang khas banget sama artikel ini. Apa tadi? Sunnah, Bismillah misalkan. Nah, kita tunggu CEO-nya ini jalan. Ini CEO yang merah ini keterbacaan. Coba kita lihat keterbacaan dulu. Di sini ada 2 masalah. 19% dari total kalimat mengandung kalimat pasif. Lebih dari itu jumlah maksimal yang direkomendasikan. Berikutnya sebaran judul. Anda tidak mempunyai subjudul sama sekali, meskipun teks Anda agak panjang gitu. Subjudul itu misalkan apa ya? Subjudul misalkan di sini kita tulis berkahnya Bismillah gitu, berkah Bismillah. Nah, kita blok. Terus di sini ada tulisan paragraf, klik aja. Ada penajukan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 gitu. Klik aja yang kecil 5 atau 4. Nah, ini namanya subjudul. Nah, contohnya gitu. Oke. Udah, CEO-nya udah muncul. Sunnah Bismillah. Coba kita lihat. Kalau kita pakai kata sunnah Bismillah itu bagus nggak sih gitu? Bakal kedetek nggak sih? Analisis CEO. Kita klik aja analisis CEO. Nah, di sini, oke, di sini ada 4 masalah lagi teman-teman. Ada tautan keluar, nah, ada kepadatan frasa kunci, ada panjang deskripsi meta dan atribut alt gambar. Oke, ada 4 masalah. Maka bagi pengedit atau editor itu coba selesaikan masalah ini satu-satu. Yang pertama tautan keluar. Tautan keluar itu link yang kita masukin yang diambil dari website luar. Itu. Kalau bisa websitenya itu yang otoritatif lah gitu, yang masyhur lah gitu, yang populer ya. Melebihi Majalah Nabawi bisa, Bincang Syariah atau Republika dan sebagainya. Misalkan, nah kita cari di paragraf pertama aja, sebagaimana sudah zaman kita bahwa basmalah atau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim merupakan sunnah Nabi yang sangat penting dan memiliki keutamaan yang luar biasa. Hanya dengan satu kata ini amal kita menjadi bernilai di mata Allah SWT. Hanya dengan ucapan sedetik itu nah ini kayak perbiatan kan misalnya tuh. Ini artikel ini belum diedit kata perkatanya sama Anik. Oke, perbuatan kita menjadi berkah atau tidak. Nah, kita cari di sini kata apa yang cocok atau pas
dikasih link menuju website luar gitu. Dan keutamaan nih, keutamaan. Kita pilih katanya keutamaan ya. Nah, cari artikel tentang keutamaan di website luar. Keutamaan apa misalkan? Keutamaan apa? Bismillah. Sesuaiin kalau bisa. Jadi keutamaan Bismillah. Cari website mana yang lebih populer gitu. Jadi ibaratnya kalau kita nyantumin link dari luar itu kayak kita seenggaknya gitu bisa ikut di belakang dia. Kalau dia populer kita ikut kecipratan populernya gitu. Islam.nu.or.id boleh nih. Nah, kita salin aja linknya. Salin alamat link. Terus masuk lagi ke tadi. Nah, oke. Kenamaan ini udah diblok ya. Kata utamanya udah diblok. Terus sisip atau sunting tautan. Masukin aja link yang tadi CTRL-V. Oke. Terapkan. Udah. Tadi kita punya 4 masalah tentang pengeditan artikel. Oke. Coba kita buat. Coba kita lihat ke bawah. Masalahnya udah hilang belum? Oke. Lihat ke bawah. Masalahnya masih 4. Belum ini kayaknya. Belum connect nih. Kita tunggu aja sampai connect dia. Oke. Sambil nunggu. Nah, oke. Masalahnya jadi 3. Tadi masalahnya 4. Sekarang karena udah diatasin yang tadi masalah link keluar. Jadi link itu ada yang link masuk ke dalam website kita. Ada juga link yang keluar ke website orang lain gitu. Yang lebih populer atau masyhur. Oke. Berikutnya ada panjang deskripsi meta sama atribut gambar. Ada juga kepadatan frasa kunci. Kalau kepadatan frasa kunci kurang banyak. Nah, itu apa namanya? Kita yang mudah dulu aja. Panjang deskripsi meta. Nah, kita buat dulu deskripsi metanya mana. Nah, ini deskripsi meta. Jadi deskripsi meta itu apa sih? Nah, ini kalau udah di Google ya, teman-teman. Ini kalau udah di Google, ini namanya yang di atas ini namanya slug. Nah, ya, slug nih. Entah bacanya slug apa slug, gak tahu. Tolong dibenerin aja. Slug atau slug. Ini namanya slug. Nah, yang bawah ini Kiai Al-Mustafa Yaqub, Berkah dan Sunnah Bismillah, itu namanya judul CEO. Judul CEO. Nah, ini. Judul halaman pemisah judul situs. Dan ini udah hijau ya, udah bagus, berarti nggak usah diotak-atik lagi. Nah, deskripsi metanya itu mana? Nah, deskripsi metanya itu ini. Nah, harap berikan deskripsi meta. Jadi kalau misalkan kita search di Google suka ada ya yang apa namanya kalimat deskripsi bawah gitu kan yang warna hitam kayak gini, itulah deskripsi meta. Tinggal kita masukin. Mana yang cocok, yang pas gitu ya. Kalau gak mau ribet, mau paragraf pertama silahkan langsung aja. Nah, sebagai sudah zaman diketahui bahwa basmalah memiliki keutamaan yang luar biasa, misalkan. Kita copy sampai sini, terus tinggal paste. Mana nih? Masukin ke deskripsi meta. Nah, tinggal kita atur di deskripsi metanya. Ini kan warnanya oranye ya. Gimana caranya warnanya itu jadi hijau. Nah, biasanya warnanya pengen jadi hijau ya tinggal dikurangin aja. Mungkin ini terlalu panjang deskripsi metanya. Kita kurangin. Masih kuning. Waduh. Masih oranye juga. Oke. Nah, bagaimana sudah zaman diketahui bahwa basmalah atau mengucapkan bismillah, misalkan bismillahirrahmanirrahim kita hapus. Terus, nah akhirnya jadi hijau. Berarti standar ngasih deskripsi meta ya 2 baris aja gitu, 2 baris kurang nih. Ini. Oke. Merupakan sunnah Nabi yang sangat penting dan memiliki keutamaan yang luar biasa. Kita lihat di sini, nah udah masuk.
Bagaimana sudah zaman ketiga bahwa basmalah merupakan sunnah Nabi yang sangat penting. Oke, oke. Coba kita lihat masalahnya. Kok masalahnya masih ada 3? Bukannya tadi itu udah 3 ya? Harusnya hilang kan? Harusnya tinggal 2 kan? Nah, coba kita baca masalah apa yang timbul lagi kepada prasa kunci pada deskripsi meta. Deskripsi meta sudah dibuat, tadi udah kita buat deskripsi metanya, namun tidak memuat frasa kunci. Frasa kunci itu yang tadi. Yang mana? Nah, sunnah bismillah. Frasanya kita ternyata nggak ada di deskripsi metanya. Caranya gimana? Ya tinggal masukin aja sunnah bismillah ke deskripsi metanya. Sebagaimana sudah jamak diketahui bahwa basmalah merupakan sunnah Nabi yang sangat penting dan memiliki keutamaan yang luar biasa, gitu kan. Kita masukin kata sunnah bismillah itu sunnah bismillah gitu dan enggak apa ya dan kalimatnya itu enak dibaca gitu, cocok dibaca. Gimana Mbak Ti? Sebagaimana sudah zaman kita bahwa basmalah merupakan sunnah Nabi gitu kan. Titik misalkan di sini. Sunnah basmalah, sunnah bismillah apa basmalah? Sunnah bismillah. Bismillah. Sunnah bismillah. Yang ini dihapus. Oke, nah gitu. Oke, akhirnya apa? Frasa kuncinya udah masuk ke deskripsi meta gitu. Jadi kalau udah di sini mah kita mau masukin kata-kata bebas gitu kan, yang penting nyambung aja. Kemudian sudah zaman diketahui bahwa basmalah merupakan sunnah Nabi, titik sunnah bismillah, memiliki keutamaan yang luar biasa. Nah, udah. Oke, kita lihat ini analisis SEO-nya udah warna hijau teman-teman, berarti udah bagus gitu, udah bisa dipublish. Nah, kita lihat masalahnya juga tinggal 2. Biasanya SEO itu bisa jadi hijau, itu kalau masalahnya paling minimal itu 1 atau 0 ya, masalahnya udah gak ada lagi. Maksimal itu ada 2 gitu. Masalahnya ya kayak ini. Nah, tapi tetap kita harus kita cari gitu, mana yang istilahnya urgen banget kita perbaiki masalahnya. Kayak di sini ada atribut out gambar gitu. Tidak ada gambar yang muncul di halaman ini. Proses berikutnya adalah tinggal memasukkan gambar. Teman-teman kalau kecepatan ngomongnya mohon maaf ya, nanti bisa ditanyakan lah yang mana yang kurang. Nah, cara masukin gambar, gambarnya nanti kelihatan di sini nih kayak majarnaboy.com ya. Nah, gambar yang bakal kita masukin itu, oh nggak bisa. Nah, itu kalau di website ya, yang warna biru ini, nah kayak ini. Nah ini namanya apa tuh tadi tuh alt gambar. Ini juga ikon pedang. Oke, sedikit apa namanya informasi bahwa kita udah apa namanya punya tradisi ya di website ini. Gambar atribut gambarnya itu berbentuk icon teman-teman. Kalau nggak icon ya tulisan bahasa Arab atau apalah gitu ya. Tujuannya apa? Karena kalau misalkan gambarnya itu ngambil dari Google misalkan tuh, itu perlu dikasih sumber. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau gambarnya itu ngambil dari Google, terus resolusinya itu gede, itu nanti pengaruh ke kalau misalkan kita buka artikel itu. Jadi ke teman-teman buka artikel klik gitu, terus kan suka nge-lag tuh muter-muter. Itu bisa jadi disebabkan karena gambarnya itu terlalu gede resolusinya, bisa berapa ratus KB gitu. Ratus KB aja itu ngaruh ya, gitu. Apalagi kalau udah kehitungannya megabyte gitu, itu gede banget, itu ngaruh ke proses landing page-nya gitu, buka artikelnya ya. Itu maka kita pilih yang ringan, yaitu pakai icon di sini. Nah, kalau ngeditnya itu biasanya Bang Lulu pakai apa Bang? Pakai Adobe. Oh, enggak, pakai Photoshop biasanya. Kalau nggak salah ya Photoshop. Tapi bisa disiasatin teman-teman, ada aplikasinya Pixai Pro di HP, jadi di HP aja biar gampang gitu. Nanti bolehlah kapan-kapan kita belajar lagi atau dibikin videonya, bisa insya Allah ya. Oke, sementara untuk apa namanya artikel ini kita pakai gambar yang udah ada dulu. Tetapkan gambar unggulan, klik.
Nah, di sini udah ada beberapa gambar yang ke-upload ya. Kayak ini nih, siapa nih fotonya Bang Alawi, Ustadz Ahong. Oh, ini. Duh, pakai mana ya? Itu tentang bismillah ya. Keutamaan bismillah. Kubah. Kubah lah ya. Kita ini aja. Nanti kalau misalkan teman-teman mau ngupload gitu, udah jadi nih, Bang, udah bikin gambarnya, ikonnya udah jadi. Nah, tinggal unggah berkas aja, masukin ke sini. Tuh. Oke, karena kita apa ya, kayak latihan dulu aja, kita masukin gambar yang udah ada nih, kubah. Tuh. Coba kita lihat di sini. Oh, ya. Nah, penting juga nanti gambarnya itu sebelum diupload namanya itu diganti gitu. Ini belum diganti ya. Jadi namanya kubah aja gitu. Nanti ini juga ngaruh kemana kalau misalkan ada yang nyari gambar. Misalkan nyari gambar di Google, klik kubah gitu. Nanti gambarnya punya Nabawi itu bisa muncul. Dan kalau diklik dia bakal masuk ke page atau artikelnya Nabawi gitu. Nah itu ngaruh juga teman-teman. Sementara ini judulnya diganti jadi masjid gitu, teksnya masjid. Nah, kita tetapkan sebagai gambar unggulan. Klik, oke. Udah diklik, gambarnya udah ada. Oke. Kita lihat masalahnya di sini. Oke, tunggu sebentar. Oke. Terus kalau masalah yang ini gimana Bang? Kepadatan frasa kunci. Frasa kunci utama ditemukan 0 kali. Frasa kunci kita kan yang udah dimasukin apa tadi? Sunnah bismillah ya. Berkah bismillah sunnah. Sunnah bismillah kalau nggak salah. Sunnah bismillah. Ternyata di artikel itu nggak ada kata-kata sunnah bismillah gitu. Ditemukan 0 kali gitu. Nah, terus gimana? Ya, kalau misalkan itu nggak ngaruh, maksudnya SEO-nya udah hijau, ya udah kita nggak usah ngotak-ngatik gitu kan. Tapi kalau mau diotak-atik juga silakan gitu. Berarti kita harus masukin di sini apa? Kurang dari batas minimal yang disarankan yakni 5 kali untuk bacaan sepanjang ini. Berarti kita harus memasukkan kata sunnah bismillah itu ke dalam artikel ini, terus disebarin sebanyak 5 kali gitu. Di mana gitu, di tengah-tengah. Asalkan nanti kalimatnya itu nggak rancu kalau udah kita edit gitu. Silakan gitu. Nah, oke, udah bagus, SEO-nya udah hijau. Terus keterbacaan gimana? Keterbacaan nggak terlalu ngaruh ke ini. Kalau mau itu nggak apa-apa. Ini coba kita lihat sorot hasil pada teks. Kalimat pasif. Nah, ini kalimat pasifnya yang warna ini, warna ungu. Kalau mau diedit silahkan. Kalau enggak juga nggak apa-apa untuk keterbacaan. Oke, karena udah hijau. Nah, sekarang kita lihat ke bawah lagi siapa penulisnya. Jangan sampai nanti penulisnya malah karena kita editornya gitu kan, editornya Zahid. Nanti nggak ada gitu kan, penulisnya itu malah Zahid nanti. Ya. Jadi kita cari penulisnya siapa, kalau di sini kena Ustadz Ubed, nah maka kita klik Ahmad Ubaidi Hasbillah. Oke, udah. Kalau udah, tinggal cari, nah ini kategorinya. Karena kategorinya ini masuknya pojok pesantren, ya udah kita klik pojok pesantren sama artikel utama. Artikel utama itu nanti masuknya di bagian awal gitu, halaman awal. Dan langkah selanjutnya itu tag. Tag itu ya kayak hashtag gitu. Hashtag kita ini tentang pesantren kan, tulis aja pesantren, bebas lah. Yang masih berkaitan gitu, pesantren. Terus bismillah, karena ini lagi ngejelasin bismillah, tulis bismillah. Sunnah, bismillah. Terus apa lagi? Berkah bismillah. Oke, udahlah ya, cukup. Oke. Kalau dirasa udah cukup, tinggal kita klik pratinjau. Klik pratinjau. Nah, lama ya. Padahal wifi-nya bagus nih. Oke. Oke, sambil nunggu ini mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan atau tadi kelewat karena kecepatan atau gimana silakan. Kita santai aja lah ya. Santai aja. Mungkin ada Oke, yang Bang.
Silakan Hid. Gimana Hid? Itu untuk transliterasi Arabnya, kira-kira untuk Nabawi ini kan kalau misalnya Bidayatul Mujtahid tadi kan disambung semua. Apakah ada rujukan atau landasan terkait hal itu? Soalnya kalau misalnya di kuliah sendiri, terusnya ditarjama gitu, juga ada transliterasi bahasa Arab. Penulisannya Bidayatu al Mujtahid gitu. Iya. Itu kan yang biasanya. Nah, kira-kira Nabawi ini ada rujukan atau memang independen gitu? Kita Iya. bikin ini sendiri Bidayatul Iya. Mujtahid gitu. Oke. Oke, bagus. Makasih Zaid. Jawaban singkatnya, to the point, ini bikinan sendiri. Independen gitu. Nah, gitu. Nah, inilah yang disebut dengan selingkung. Jadi gaya bahasa yang digunakan oleh media masing-masing. Gitu. Oh iya. Nah, jadi kayak Republika ya punya, dia nulisnya gimana ya? Pokoknya ada yang aneh juga gitu. Misalnya nggak sesuai sama ejaan PU pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, pasan nggak kayak gitu kan. Terus di artikel lain misalkan atau website lain atau koran-koran lain gitu kan, media massa yang lainnya itu pasti ada istilahnya gaya bahasa yang mereka bikin sendiri gitu, bikin sendiri dan nggak terpaku sama apa EYD gitu atau PUEBI gitu. Nah untuk Nabawi sendiri kita udah ada selingkungnya, nanti boleh di share lagi di grup. Nah itu kayak tadi Bidayatul Mujtahid tulisannya Bidayatul Mujtahid. Nanti kalau jadi gini, jadi salah satu ininya ya fungsinya gitu, manfaatnya kayak tadi mudah dibaca gitu, mudah dibaca ya soalnya ini artikelnya artikel istilahnya bukan karya ilmiah gitu. Tulisan Bidayatul Mujtahid ditulis Bidayah Al-Mujtahid. Kalau kita baca gitu kan, baca secara cepat itu emang agak sulit gitu kan, terutama bagi orang yang latar belakangnya bukan akademisi gitu. Ini kan kita audiennya itu orang banyak kan, masyarakat umum, entah dia anak kuliahan, entah dia anak pesantren atau masyarakat biasa gitu. Lebih enak baca Bidayatul Mujtahid gitu. Jadi kita lebih ke situ gitu maksudnya. Enggak muluk-muluk lihat sesuai sama peraturan KBBI atau peraturan dari PUABI gitu kan untuk yang terbaru kayak gitu. Itu namanya selingkung. Nanti ada lagi kayak subhanallah taala. Terus Al-Qur'an kalau nggak salah di PUEBI itu Al-Qur'an penulisannya A, A gede, L strip, Q-nya kecil, kur terus pakai apostrof apa enggak lupa lagi gitu. Nanti di Nabawi ada lagi sendiri itu Al-Qur'an itu nulisnya kayak gimana. Nah, gitu. Oke, di sini teman-teman udah dilihat ini yang udah kita edit tadi. Nah, cuman ternyata ini nggak tahu ya masalahnya di mana. Fontnya itu masih Times New Roman. Ini kelihatan banget Times New Roman ya. Nah, gitu. Entah di mana salahnya ini. Nanti coba nih pelajari lagi. Biasanya ya langsung kopas dari Word ya, yang kopas dari Word gitu. Ntar lah coba nanti Anda pelajari lagi kenapa fontnya itu nggak berubah. Biasanya ya kalau udah diedit ya langsung berubah otomatis gitu. Nah udah ini udah jadi, tinggal kita publikasi. Nah, gitu. Di luar dari fontnya ya, untuk fontnya kayak gini, kayak itu kita kebelakangkan terlebih dahulu kita. Oke, kita langsung posting. Kalau udah dirasa udah ini ya, udah matang dan udah bagus, sionya juga tinggal kita terbitkan. Oke, klik terbitkan. Kalau udah diterbitkan, kita masuk ke link majalahnabawi.com-nya. Ini halaman awalnya. Kita lihat udah ada apa belum. Tinggal di-refresh nih. Oke. Nah, mana? Enggak ada. Belum berarti ya. Nah, kita refresh ulang. Oke. Loh kok nggak ada gitu. Kok nggak ada sih artikel yang tadi? Baru ingat tadi. Karena artikel yang tadi yang Ustadz Ubed itu udah dikirim lama banget. Dalam artian itu udah pernah ada di sinilah di Majalah Nabawi.
Jadi masuknya enggak ke halaman depan gitu. Beda kalau misalkan teman-teman ngirim kemarin-kemarin gitu ya. Baru ngirim nanti masuk ke halaman depan di sini. Berarti tapi ada enggak tulisan yang tadi gitu? Ada, tetap ada. Nah, tapi kita lihatnya karena itu tulisan lama ya. Kita lihatnya di tadi tuh pesantren berarti. Nah, pojok pesantren. Oke. Tapi kalau misalkan artikel baru dikirim sama teman-teman biasanya muncul di halaman pertama. Gitu. Nah, oke, nih. Kiai Yakub, berkah dan sunnah bismillah. Ini tulisannya ustadz-ustadz semua ini. Ustadz Sofyan Munir. Nurul Mas sudah ada di sini ya. Oke, ya, ini artikel yang udah kita terbitin tadi. Nah, itu. Terus itu punya Ustadz Ubed ya, Ustadz Ubed. Kalau misalkan penulisnya nih ya, penulisnya itu pengen ada foto profilnya, silakan aja kirim foto profilnya ke sini, nanti tinggal diubah sama admin, tinggal dimasukin profilnya. Atau kalau nggak salah bisa diubah sama sendiri gitu. Yang penting punya akunnya. Oke. Gimana cara punya akun Nabawi? Kalau udah pernah ngirim di Nabawi, udah otomatis punya akun Nabawi gitu. Tinggal nanti dijadiin entah dia sebagai kontributor atau penulis biasa atau sebagai editor atau admin gitu. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan karena kita udah di penghujung acara. Silakan teman-teman kalau pengen ditanyakan. Oh, kita belum klik ini ya. Oke, kita klik dulu. Kalau di luar sih fontnya itu font Georgia, tapi entah kalau di dalam. Nah, iya fontnya ganti jadi Times New Roman. Oke, ini udah bagus. Tinggal di copy linknya, kasih deskripsi, share di WA, udah beres. Oke, teman-teman ada yang ditanyakan sejauh ini? Silahkan, nanya apa aja lah terkait Nabawi mungkin. Silahkan. Paling aneh mau nanya ini senior. Apa? Gimana? Login sih itu. Gimana? Login sebagai editornya ya. Oh iya. Oke. Loginnya di sini. Ini akun aneh ya, Sofyan Munir ya. Kita keluar dulu aja. Oke, nanti aneh masukin nih sekarang siapa aja editornya. Terus dijadiin sebagai editornya langsung gitu. Oke, keluar dulu. Nah, ini halaman login teman-teman. Aneh hapus. Di sini aneh punya ini admin. Ada sih di deskripsi WA group juga. Kalau teman-teman lihat ada di deskripsi username atau emailnya admin Majalah Nabawi itu. Oke. Halaman kontributor. Nah, oke, aneh di sini masuk sebagai redaksi. Asik. Kita masuk ke sini. Majalah Nabawi. Halaman kontributor. Coba kita cari siapa aja yang mau dijadiin editor. Oke. Nah, ini toolsnya lebih banyak ya. Toolsnya admin itu lebih banyak daripada toolsnya editor. Kalau editor itu cuma dikit aja lah gitu kan, sesuai sama kebutuhan dia. Tapi kalau admin ini apalah ada Usianifon segala macam, mana juga ngerti. Oke, masuk ke pengguna. Semua pengguna. Ada berapa sih pengguna Nabawi gitu? Penulis itu termasuk pengguna ya? Kira-kira itu. Oke, semuanya ada 178 yang pernah nulis ataupun nggak pernah nulis di Nabawi gitu. Jadi udah ada akunnya lah. Coba kita cari Ilham di sini. Dari pengguna. Nah, rules. Ini ada tulisan rules-nya, ada kontributor, pelanggan, penulis. Nah, oke, ketemu. Penting dulu ya. Penting.
Oke, di sini udah nggak usah diedit. Nggak usah. Oke. Nah, sandinya, tekan sandi baru. Terus. Nah, rulesnya masih sebagai penulis kita naikin jadi kontributor. Kontributor udah pasti bisa nulis ya. Kontributor lagi, editor udah pasti bisa nulis dan bisa ngedit pula. Oke. Terus ininya gimana? Tinggal masukin email sama masukin sandi aja. Sandinya ini kita bikin baru lah. Misalkan nih. Kalau enggak nanti bisa diedit sendiri kok. Mau apa? Misalkan apa ya? Nabawi yes. Nih, silakan yang mau masuk akunnya Ilham ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, apalah. Harus ada 3, 4, 5. Oke, nanti Anda kirim. Udah, terus tinggal perbarui pengguna. Oke. Siapa lagi? Zahid sama Faiz ya? Zahid sama Faiz. Tuh. Oke. Udah ya, udah jadi editor. Ada yang lain? Nah, kalau editor udah bisa kayak ini tadi, bisa lihat semua postingan. Atau bisa tambah baru kalau mau nulis langsung di websitenya silakan gitu. Nah, udah bisa sekarang ya. Udah bisa lihat. Oke. Terus kalau misalkan kayak gini. Kalau misalkan teman-teman ngirimnya lewat Word gimana? Ya tinggal tulis tambah baru di atas nih. Tambah baru. Tinggal kopas saja. Jadi tulisan di Word kalau ada yang ngirim ya, ngirim lewat Word misalkan. Silakan copy aja terus tinggal paste di sini. Nah, tambah postingan baru. Ini judulnya, ini artikelnya. Tuh. Oke. Oke, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini contohnya nih. Ini namanya slug islam.nu.org.id. Nah, ini namanya judul CEO-nya dan di bawah ini deskripsi meta. Kita dianjurkan membaca bismillah ketika berkhutbah. Hendak memasuki toilet, apa yang gak nyambung banget gitu. Bahkan yang lain gak nyambung gitu. Nah, keutamaan bismillah. Nanti soalnya apa? Deskripsi meta perlu kita masukin kata kunci juga. Nanti contohnya kayak gini. Aneh nyari keutamaan bismillah. Keutamaan bismillah adanya di deskripsi meta juga ada. Bacaan bismillah memiliki keutamaan. Bismillahnya nanti apa namanya bold gitu kan, keblok jadi tebal, keutamaannya juga tebal gitu. Karena itu kata kunci mereka gitu. Kata kunci mereka yang udah dipakai. Untuk adapun artikel yang udah kita edit tadi, nah kok belum ada di sini? Misalkan kita cari langsung keutamaan bismillah. Kenapa belum ada muncul di Google? Itu nunggu waktu teman-teman. Kalau kemarin kita ikut apa namanya bincang syariah, bilangnya paling apa ya? Paling sebentar itu sebulan. Paling sebentar itu sebulan baru bisa kedetek di Google gitu. Apalagi kalau udah masuk halaman pertama itu wah luar biasa lah gitu kan. Berarti manjur nih ngeditnya. Oke. Itu tadi artikelannya. Oke. Oke, silakan. Kalau ada, silakan ditanyakan. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan aja berarti ya. Mungkin teman-teman kalau nanya silakan PC atau di grup. Gimana caranya bikin inilah atau itulah. Sementara untuk hari ini kita cukupkan sampai sini aja. Karena nggak ada moderator ya. Nggak apa ini, bebas lah, bebas. Saya pribadi mengucapkan mohon maaf apabila banyak kesalahan.
terus banyak kesibukan gitu. Mohon maaf banget teman-teman. Ya sebisa mungkin Ane pribadi ngeluangin waktu gitu. Cuman kalau misalkan apa ya dicari nggak ada, ya mohon dimaklumi lah ya. Tuh. Oke, tetap semangat di Nabawi. Semoga bisa nyaingin bincangsyariah.com. Aduh, ya bisa jadi gitu. Target sebanyak-banyaknya ngupload tulisan sih gitu. Ya bisa 1 artikel sehari itu alhamdulillah, tapi sebisa mungkin ya 2 sampai 3 artikel gitu. Dalam sehari ya, dalam sehari. Bisa ya, bisa tergantung ada yang nulis atau enggak gitu. Dikencengin lagi nulisnya, dioprak-oprakin lagi nulisnya, dan Ane pribadi masih kekurangan dalam hal tulis menulis. Jadi mohon nanti bimbingannya ke Ilham ataupun Oci gitu kan yang udah expert dalam nulis gitu. Mungkin bisa diadain latihan gitu. Nah, ya gitulah, masih banyak kekurangan di Ane pribadi gitu. Oke, bener ya nggak ada yang tanyakan ya. Oke, itu aja. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih teman-teman yang udah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang. Masih Bang.